Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid At-Taubah Bangkinang dan yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, walaupun batuk kita bertingkah, tapi kita masih tetap diizinkan Allah SWT untuk sama-sama mengaji. Mudah-mudahan itu jadi hiburan tersendiri. Kaum muslimin dan muslimat, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ini tanda syukur kita kepadanya, dicatatnya sebagai amal saleh karenanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam itu senantiasa disampaikan kepadanya sebagai tanda ingat dan cinta kita kepadanya, dengan harapan Allah SWT kokohkan kita dalam mengikuti dan menegakkan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam bab karahiyati talabil hadis lil mubakharah, yaitu makruh atau dibenci menuntut hadis karena untuk dibanggakan atau hanya sekedar untuk membuat majlis dan memperbanyak pengikut, kalau bahasa sekarangnya followers dan subscribers, tapi bukan untuk diamalkan. Ini semuanya karena kitab ini kan iqtida'ul ilmil amal, konsekuensi ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk dibangga-banggakan. Kemarin berhenti pada perkataan Bishr al-Hafi, Bishr ibn Haris al-Hafi, yang dikenal dengan ibadah dan zuhudnya. Maka beliau mengatakan mengatakan kepada Abu Nasyid al-Harbi di mana dia melarangnya, jangan kamu mencari hadis atau menuntut hadis dan jangan dekat-dekat dengan orang-orangnya. Qala wa aqbaltu ila Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Lalu saya mendatangi dan belajar kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan, salah seorang ulama besar hadis pada masanya, yang wafat tahun 198 Hijriah, yang dikenal pula dengan la yarwi illa an thiqah. Dia tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah. Dikenal juga dengan ilmu jarh wa ta'dil, sampai-sampai dijadikan kaidah idza tafaqa Abdurrahman ibn Mahdi wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan ala tawthiq rajul, bila kedua sepakat menghukum thiqah seorang perawi, fa'adda alaihi bin nawajis, maka gigit dia dengan geraham, artinya pegang teguh tausiknya mereka berdua. Wa idza ikhtalafa,
bila terjadi perselisihan atau khilaf di antara mereka, maka fal qawlu li Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Qala rahimahullah, fa balagani, lalu sampai kepadaku annahu qala, bahwa dia berkata, yaitu Bishr al-Hafi, ketika mengetahui saya menuntut ilmu kepada Yahya ibn Sa'id al-Qattan yang merupakan ulama hadis, dia katakan, ana uhibbu hadzal fatah. Bishr mengatakan, saya sebenarnya senang dengan pemuda ini, yaitu Abu Nasyid al-Harbi itu. Wa ubghiduhu, tapi saya juga membencinya. Suka tapi benci juga di satu saat. Faqila lahu, ditanyakan kepadanya, lima tuhibbuhu wa tubghiduhu, bagaimana pula kamu membenci dan mencintainya sekaligus? Faqala uhibbuhu li madhhabihi, saya suka kepadanya, sayang kepadanya karena mazhabnya. Artinya termasuk juga salah seorang ahli ibadah di atas sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa abghiduhu li talabihi lil hadis, tapi saya membencinya karena dia terlalu gandrung menuntut ilmu hadis. Jadi kalau hadis, tentu saja Imam Al-Khatib menyebutkan ini di bab makruh mencari hadis untuk dibanggakan. Karena mungkin trennya waktu itu orang membanggakan majelis hadis, membanggakan banyaknya guru, membanggakan banyaknya hadis-hadis yang tak diketahui orang lain. Akhirnya datang yang pada asalnya untuk diamalkan, tapi di belakangan menjadi sesuatu yang dibanggakan. Saya punya hadis ini, kamu punya apa tidak? Ya seperti kita lah hari ini membanggakan prestasi belajar kita. Sertifikat saya 20, kamu berapa sertifikatnya? Iya. Zoom meetingnya berapa kali ya? Itu Zoom meeting hanya dibanggakan sekarang. Ya ikut seminar nasional, internasional. Padahal seminar internasional itu ambil mahasiswa 2 dari Malaysia, ada internasional namanya. Iya. Bedanya ya hadirin saja. Kelasnya sama juga sebenarnya. Isinya sama. Cuman penyelenggaranya atau hadirinnya yang berbeda. Asal ada hadirin dari luar negeri sudah internasional. Bukan dilarang, tidak, yang salah paham, ada faedahnya. Tapi kalau untuk dibanggakan, ini yang tidak disukai oleh para ulama tersebut, khususnya mereka yang ahli ibadah itu. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana kisah Imam Malik atau seorang ahli zuhud di Madinah, Abdullah al-Madani, ketika menegur Imam Malik rahimahullah, karena dilihatnya Imam Malik banyak sekali majelis hadisnya. Ya, majelis hadisnya setiap hari. Dia Masjid Nabawi, sehingga bulan Ramadan berhenti dia. Kalau kita bulan Ramadan tambah banyak. Semua tidak tiap hari kan? Allah musta'an. Masyarakat kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya suka kepadanya karena dia mengamalkan ilmu. Cuma tidak suka karena dia terlalu gandrung mencari hadis. Qala al-Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Al-Abbas Al-Fadl bin Abdurrahman ibn Al-Fadl Al-Abhari, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Al-Fadl ibn Abdurrahman ibn Al-Fadl Al-Abhari. Qala hadatsana Abu Bakar ibn Al-Muqri bi Asbahan. Ini Abu Bakar ibn Al-Muqri, masyhur Muhammad Abdullah ibn Al-Muqri, beliau penulis Al-Amali, Amali ibn Al-Muqri. Qala hadatsana Ahmad ibn Shu'aib Al-Antaki, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Shu'aib Al-Antaki dari Antokia. Qala hadatsana Muhammad ibn Yaqub Ad-Dinawari. Ad-Dinawari. Dulu kita di pondok baca Ad-Dainuri. Ya, Ad-Dainuri. Sudah betul berubah jadi Zainuri. Jadi nama orang Zainuri. Yang benarnya adalah Ad-Dinawari, nisbah kepada Dinawar, nama tempat antara Mosul dengan Baghdad. Qala hadatsana Al-Abbas ibn Abdul Azim, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibn Abdul Azim Al-Ambari.
Qala Bishr ibn al-Haris, berkata Bishr ibn al-Haris al-Hafi al-Baghdadi, in aradta an tantafi'a bil hadis fala tastakthir minhu wa la tujalis ashabal hadis. Kalau ingin kamu mendapat manfaat dari hadis, maka jangan terlalu banyak mencari hadis. Wala tujalis ashabul hadis, dan jangan duduk dengan ashabu al-hadis, yaitu yang mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah yaitu mereka yang sibuk mengumpulkan turuqul hadis, sehingga mereka lupa untuk tafaqquhul hadis dan lupa untuk mengamalkan hadis. Sehingga ada diceritakan sabab urutnya antumul atibba wa nahnu as-sayadilah, yaitu di suatu majlis beberapa ulama hadis muzakarah, diskusi tentang hadis, hadatsana fulan, ya karena bagi mereka itu penting untuk menentukan mana jalannya yang sahih atau mana yang tidak sahih. Kadang-kadang walaupun banyak sanadnya tapi simpulnya pada satu juga. Dia misalnya sanadnya riwayat dari 10 orang, ternyata sumbernya satu aja. Seperti kita hari ini, dari sumber yang dapat dipercaya kadang tidak dapat dipercaya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi suatu majelis, tiba-tiba datang seorang ibu bertanya. Mereka bertiga, lalu ditanyakan kepada mereka, ya Syekh, karena ibu itu mendengar orang sedang diskusi hadis kan, hadatsana fulan qala Rasulullah SAW. Akhirnya dia tanya, boleh enggak laki-laki wanita haid memandikan jenazah? Terkejut ya kan? Ya, terkejut mereka. Karena mereka sedang asik muzakarah, tiba-tiba ditanya fatwa seperti itu. Kan di luar tema itu. Nah, jadi kalau nanya jangan di luar tema, di dalam temanya dulu. Kadang-kadang ustaz tidak siap. Nah. Jadi ditanya, apa hukumnya perempuan haid memandikan jenazah? Kan di situ kan ada mensucikan kan, mewudukan. Boleh enggak atau tidak? Maka ketiga-tiganya bingung menjawab. Untung ada seorang faqih. Ya, datang Abu Thawr, datang salah seorang dari ashabus Syafi'i rahimahullah, datang pada waktu itu. Apa kata mereka? Alaiki bihadza asy-syekh. Coba tanya ke syekh yang datang itu, katanya. Amala ditanya, pertanyaannya dijawab oleh Abu Thawr, alhamdulillah. Apa yang menjadi penghalangnya? Karena Nabi SAW mengatakan, inna haidhataki laysat biyadiki. Ya, Nabi mengatakan haidnya kamu bukan di tanganmu. Yang dipakai untuk memandikan jenazah apa? Ya tangan. Berarti tangannya boleh dipakai untuk memandikan jenazah. Ini hadis kan suatu hari Nabi itikaf, lalu Nabi SAW minta kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambilkan sejadah alas untuk solat kepada Aisyah. Lalu Aisyah beralasan, inni haid, saya sedang haid, tidak mungkin masuk masjid. Maka Nabi hanya suruhkan ambilkan dari pintu. Karena apa? Inna haidhataki laysat biyadiki. Karena haid kamu bukan pada tangan. Masuk tangannya kalau masjid boleh kan? Karena haidnya bukan di situ. Diistimbatnya dari hadis ini. Nah, baik. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Bakar Muhammad ibn Umar ibn Al-Qasim An-Narsi, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad ibn Umar ibn Al-Qasim An-Narsi, sahibul amali. Qala anba'ana Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim Asy-Syafi'i, ya, sahib kitab Al-Ghilaniyat atau Fawaidus Syafi'i. Qala haddatsana Haytham ibn Mujahid.
telah menceritakan kepada kami Haytham ibn Mujahid qala haddatsana Ishaq ibn Dhaif, telah menyampaikan kepada kami Ishaq ibn Dhaif qala li Bishr al-Harith, Bishr bin al-Harith berkata kepadaku, Bishr bin al-Harith al-Hafi yang tersebut pada cerita sebelumnya, dia berkata kepadaku, innaka qad aktsarta mujalasati wali ilaika haja. Saya melihat kamu terlalu banyak duduk telah lama duduk denganku, artinya di majelis Bishr, dan saya ada kebutuhan kepadamu, ada permintaan kepadamu. Innaka sahibu hadis, kamu ini adalah orang yang ada orang ahli hadis. Wa akhafu ayyufsidu alayya qalbi wa uhibbu an la ta'uda ilayya. Saya takut mereka akan merusak hatiku karena menerimamu sebagai murid di sini. Fa uhibbu an la ta'uda ilayya, saya harap kamu tidak kembali ke sini lagi. Falam a'ud ilaihi. Ibrahim ibn Dhaib mengatakan, karena diminta seperti itu saya tidak kembali lagi ke majelis Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala. Ini kan semazhab seperti yang kita katakan tadi, semazhab dengan yang menasihati Imam Malik rahimahullah. Dia melihat banyak berinteraksi dengan manusia ini, itu mengeraskan hati. Oleh sebab itu mereka lebih memilih untuk tidak banyak berinteraksi. Lebih baik banyak berkhalwat, menyendiri, beribadah kepada Allah, berzikir. Tetapi mana yang lebih afdal? Tentu saja berinteraksi dengan manusia dan sabar terhadap segala sesuatu yang timbul dari mereka, itu lebih afdal daripada orang yang sendirian. Ini sudah kita sebutkan dari ulama sebelumnya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan orang yang sabar dan bergaul dengan manusia, sabar terhadap segala sesuatu yang timbul dari mereka, maka mereka itu lebih afdal daripada orang yang sendiri beribadah. Tetapi Imam Malik waktu itu tidak pula mengatakan kamu ini apa gunanya, tidak ada. Dia bilang saya berharap kamu saya dalam kebaikan. Ya, saya berharap saya atau kita berdua sama-sama dalam kebaikan. Cuman kebaikan kamu di ibadahnya, di sholat sunatnya, di puasa sunatnya. Kebaikan saya adalah menyebar ilmu. Mana yang lebih afdal? Tentu saja yang dilakukan oleh Imam Malik lebih afdal. Apa sebabnya? Ilmu Imam Malik sampai sekarang masih diwarisi, sedangkan ibadahnya orang itu tidak ada lagi diwarisi. Oleh sebab itu ilmu lebih afdal daripada ibadah saja. Tapi alangkah baiknya antara ilmu dengan ibadah itu sinkron, sehingga ilmu yang didapat itu diamalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebenarnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena Abu Hurairah kan dilihat Nabi sangat gandrung mencari hadis Nabi dan menghafalkannya, ngulang-ngulangnya. Maka Abu Hurairah diwasiati oleh Nabi SAW dengan 3 wasiat. Awsani khalili bithalath, yaitu kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Apa itu? An asuma 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari dalam sepekan. Sebulan. Sebulan. 3 hari dalam sebulan. Kemudian wa an utira qabla an anam, yaitu salat witir sebelum tidur. Kemudian apa lagi? Wa an arka'a rak'atai duha, salat duha 2 rakaat. Ini kan yang minimal semua dia wasiatkan ke Abu Hurairah. Ulama ketika mensyarah hadis ini, kenapa puasa 3 hari dalam sebulan Abu Hurairah? Karena dia waktunya
tenaganya banyak habis untuk menghafalkan ilmu. Kalau puasa ngantuk tahu deh. Kalau puasa tiap hari sambil belajar nguap terus, karena gula darah turun. Iya. Kok enggak ada kelaparan, enggak mau lolok dah. Enggak, ini tanggung-tanggung lapar kan puasa. Jadi orang puasa itu suka ngantuk. Sedangkan Abu Hurairah perlu ilmunya nanti diwariskan kepada generasi setelahnya. Kemudian salat malamnya, karena dia selalu lambat tidur karena mengulang-ulang ilmu, akhirnya dia khawatirkan nanti tidak bangun menjelang subuh, maka disuruh witir sebelum tidur. Witir saja. Nah, 3 rakaat. Kemudian apa lagi? Salat duha. Jadi kalau orang belajar tidak bisa salat duhanya banyak nah. Tidak bisa nah. Salat duhanya paling 2 rakaat. Saya itu lah terlambat apa yang maju gitu. Dah terlambat. Beruntunglah yang tidak belajar ilmu, tidak belajar hadis. Lebih banyak ibadahnya, cuman manfaatnya kurang. Jelas ya? Manfaatnya kurang. Habis umurnya, habis ibadahnya. Tapi kalau orang yang mengajar ilmu, habis umurnya, ilmunya diteruskan. Amuti ilmu limang ya? Ya, tapi jangan sampai ndak lo salat tu kena ilmu lah. Karena itu masalah. Gara-gara kuliah ndak salat berjamaah. Itu lain. Ini kalau nampak lah dia bisa hafiz dah lah. Mau sampai selemo dia bongil. Nah, itu baru orang-orang tu dulu meninggalkan yang sunat-sunat. Kalau sekarang yang wajib aja banyak ditinggalkan gara itu. Kalau itu nampak bahaya tu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya takut nanti orang-orang ini membicarakan kamu di sini rusak hati saya katanya. Ya sebab yang lain-lain kan orang-orang fokus ibadah semua kan. Tiba-tiba ini yang ahli hadis buat bercitur. Ya dah. Sebab yang ahli hadis dia suka cerita ilmu maksudnya. Haddatsana. Kawan nak solat lah. Akhirnya solat indah belajar tak jauh fokus nah. Jadi dari sebab itu jangan balik aja cukup meleng. Nah, jadi saya berharap sudah dimatikan, saya tidak tahu sampai sekarang tidak paham. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai mana tadi? Hah? Apa? Jangan balik aja. Kadena doro. Jadi memang kaum muslimin dan muslimat. Anda punya teman yang namanya yang ahli hadis itu, yang di fakultas hadis. Ya. Rata-rata bahannya banyak. Awak besok no ujian S2 kan. Selesai isyak tu sengaja ambil di belakang, di balkon. Nya dalam joleh tamunya banyak. Nya sekamar jawab. Kami bertiga sekamar tu. 2 orang senior saya, satu dari Afghanistan, satu dari Maroko. Bawa keluar. Nya toang di lunya kan. Lampu banyak. Cuma agak angin seketik. Musim panas. Bawa buku, dalam banyak bano, 3 tabal-tabal ko, 3 buahnya kan. Bo nak mulai baca, tiba aja. Woi, dan ujian katanya. Tak ujiannya. Saya nak baca. Hanya baca lah, mau baca sebanyak kau je. InsyaAllah lulusnya. Dia ajak cerita. Dia cerita tentang ilmu jarh ta'dil, ilal hadis dan sebagainya, sampai kitab-kitab. Sampai jam 2 leh tak selesai. Akhirnya tutup buku monolog yang. Ayo dengar cerita dia tak fokus, belajar tak bisa. Monolog lah. Alhamdulillah boleh. So pagi-pagi baju capek-capek.
Sudah subuh kan? Apalah kata. Itu basuh dan singgah-singgah nolanya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah lulus. Baik, lulus seperti yang disebut. Lulus alnya. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ahli hadis itu memang banyak ceritanya. Namanya hadis. Hadis itu kan cerita. Hadis itu kan maknanya kan cerita. Makanya hadatsana telah menceritakan kepada kami. Makanya hadis itu banyak ceritanya. Oleh sebab itu siapa tadi Bishr al-Hafi takut kamu berada di sini ini merubah orang-orang ini atau orang-orang ini nanti rusak hatinya kepada saya. Kata Syekh di sini untuk ibadah, untuk Syekh Nur datang sini merusak ibadah kita. Oleh sebab itu saya harap wang jen balik juga mailah. Dia bilang falam a'ud ilaihi. Akhirnya saya tidak kembali lagi. Sebab apa? Sebab dia melihat bahwa hadis lebih berharga, menuntut maksudnya cari ilmu lebih afdal daripada fokus ibadah. Tapi kami ya bukan ibadah yang wajib ini, menambah ibadah maksudnya. Salat sunat mutlak, salat sunat lah. Yang kadang katanya sampai 3000 rakaat sehari. Saya sekarang subhanallah masih belum apa, tapi kalau memang betul sanadnya sahih gimana lagi? Berarti bisa orang kita tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya kalau tidak bisa 3000 rakaat sehari tidak bisa. Kalau tidak, coba berapa minit serakaat gitu. Padahal mereka itu orang-orang yang bila salatnya seperti tiang kan, salatnya seperti tiang tak bergerak saking lamanya. Lalu bisa 3000 rakaat. Ini membuat ragu terhadap riwayat. Nah, wallahu taala alam. Baik, masuk waktu. Masyaallah.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Ibrahim bin Umar Al-Barmaki. Ibrahim bin Umar bin Ahmad ibn Ibrahim Al-Barmaki, tinggal di Al-Barmaki ya, Baghdad. Qala akhbarana Abu Al-Fadl Ubaidullah bin Abdurrahman Az-Zuhri. Qala hadatsani Hamzah ibn Al-Husain ibn Umar Abu Isa As-Simsar Al-Baghdadi. Qala sami'tu Ibrahim ibn Hani An-Nisaburi, ibn Hani An-Nisaburi yaqul, berkata sami'tu Bishr bin Al-Harith yaqul, saya mendengar Bishr bin Al-Harith Al-Hafi yang juga tersebut pada riwayat sebelumnya berkata, mali walil hadis innama huwa fitnatun illa liman arada Allahu bih. Saya tidak mau mencari menuntut hadis, karena mencari hadis itu adalah fitnah, kecuali bagi orang yang Allah inginkan. Maksudnya Allah inginkan dia mengamalkannya. Qala Bishr, berkata Bishr, yaqulun inni anha an talabil hadis. Orang mengatakan saya melarang menuntut hadis. Ana la aqul, bukan itu yang saya katakan. La aqulu syai' afdalu minhu liman amila bihi. Yang lebih afdal daripada itu adalah orang yang mengamalkannya. Jadi mencari hadis untuk diamalkan. Fa idza lam ya'mal bihi fatarkuhu afdal. Kalau dia tidak amalkan, meninggalkannya lebih afdal. Karena apa? Karena di bab sebelumnya semakin bertambah hujjah yang memberatkan. Ya, kemarin kan masih ingat tuan-tuan, ya ada yang menolak santrinya atau muridnya dengan menanyakan yang kemarin sudah diamalkan belum? Katanya belum Syekh. Kalau belum, amalkan dulu, habis itu balik ke sini. Artinya sesuai dengan bab yang disebutkan, yaitu mencari hadis bukan diamalkan tetapi untuk dikumpulkan dan dibangga-banggakan. Sebenarnya ini bukan pada prosesi hadis saja, bukan pada profesi hadis, cuman di masa itu penuntut ilmu itu adalah penuntut ilmu hadis.
Makanya ini yang dijadikan sebagai patokan pada waktu itu. Qala akhbarana Al-Atiqi. Al-Atiqi Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Hasan Al-Atiqi. Qala hadatsana Muhammad bin Abbas, yaitu Muhammad bin Abbas ibn Umar, Abu Umar ibn Hayyuya Al-Baghdadi. Qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad As-Sandali, dan menceritakan kepada kami Ja'far ibn Muhammad As-Sandali juga Al-Baghdadi. Qala anba'ana Muhammad ibn Yusuf Al-Jauhari, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf Al-Jauhari. Qala qultu li Bishr bin Al-Haris, dia katakan kepada Bishr ibn Al-Haris, uqri'u Abul Walid At-Tayalisi minkas salam, saya sampaikan kepada Abu Dawud At-Tayalisi salam dari bapak, dari Syekh. Abu Dawud Abul Walid At-Tayalisi, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, adalah Sulaiman bin Daud At-Tayalisi. Dikatakan beliau termasuk yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Wa aradtu an akhruja ila al-Basrah, yaitu saat saya ingin pergi ke Basrah. Yani Muhammad bin Yusuf Al-Jauhari ketika akan berangkat ke Basrah datang ke Bishr ibn Al-Haris Al-Hafi. Lalu dia katakan, saya ke Basrah nanti bertemu dengan Abul Walid At-Tayalisi, Sahibul Musnad, Sahibu Al-Musnad, di mana Imam Al-Bukhari banyak mengambil hadis dari riwayat ini. Qala, ketika dia akan ke Basrah, dia katakan kepada Bishr, nanti kalau saya ketemu Abul Walid, seorang ahli hadis, imam hadis di masanya, saya sampaikan salam Syekh kepadanya, gitulah. Misalnya saya sekarang nak ke Madinah misalnya kan, abang nak bisa bilang, bang saya sampaikan nanti salam ke Syekh Huzaifi. Nah, begitu lebih kurang ya. Syekh Huzaifi. Kenal bangnya tak? Anda, saya kenal tadi. Namanya kenal kan? Saya sampaikan nanti salamnya ke Syekh Huzaifi, imamnya para imam Masjid Nabawi. Taib, faqala li, dijawab oleh Bishr, inna Abul Walid yamut wa anta tamut. Abul Walid nanti akan mati juga, kamu juga akan mati. Turidu ayyuqal sami', apakah kamu hanya ingin dikatakan mereka ini sudah mendengar hadis? Apa itu cukup? Apa maksudnya? Cukup enggak nanti ketika mati lalu kami sudah mendengar hadis? Sudah cukup? Enggak. Artinya Bishr mengatakan, berhentilah kalian menuntut hadis itu kalau tidak amalkan. Karena hanya kalau sekadar tantu, apalagi menyebut dalu dan tantu pada waang deh. Nah kan itu. Iya kan, alun lahir ninyo dan lah tantu hadis itu misalkan. Kalau itu cukup, pergilah. Tapi kalau seandainya itu tidak cukup, maka berhenti kalau tidak diamalkan. Itulah bahasanya. Ibu Cina gore. Nah, kalau sampai nampak awak dia Bishr ini. Untunglah tidak awak dimasukinya. Allahumma sana. Abul Walid itu kaum muslimin, siapa yang baca sirah zatiannya, biografinya, ini orang tidak pernah datang ke masjid terlambat. Ya, salat. Pokoknya banyaklah. Orang zuhud juga terhitung zuhud, tapi bagi Bishr belum masuk zuhud. Itu apa zuhud? Nah, itu dia. Baca Bishr nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Turi ayyuqal sami', kamu hanya ingin dikatakan telah mendengar hadis? Qad sami'ta, kamu sudah mendengarnya. Unzur fima sami'ta, coba perhatikan hadis yang telah kau dengarkan. Fa innaka illam ta'amal bihi, kalau kau tak amalkan, kana 'alaika wabalan fil qiyamah, nanti hari kiamat menjadi beban yang memberatkanmu. Coba, kamu sudah tahu. Orang tidak tahu kan lebih ringan daripada orang yang sudah tahu. Tapi orang yang sudah tahu berat. Oleh sebab itu saya nasihati kalian berdua, itulah bahasanya. Sabuin ke siang dunia kan itu. Sampaikan syekh kamu itu, kalau cukup sami'tu saja nanti jawabannya, maka teruskan. Kalau tidak, maka segera amalkan. Barangkali sampaikannya sehingga Abul Walid menjadi juga salah seorang yang
dikenal dengan ibadah dan ilmunya. Kemudian Syekh melanjutkan, akhbarana Abu Tahir Muhammad bin Hasan bin Zaid bin Hasan Al-Alawi bir-Rai. Telah menceritakan kepada kami Abu Tahir Muhammad bin Hasan bin Zaid bin Hasan Al-Alawi di Rai. Rai itu di Khurasan. Ini salah seorang Ahlul Bait. Qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Sahl Al-Bazzaz. Telah menyampaikan kepada kami atau menceritakan kepada Ahmad bin Muhammad Sahl Al-Bazzaz. Qala hadatsana Muhammad ibn Ayyub, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ayyub. Qala Abul Walid yawman, berkata Abul Walid yawman, Abul Walid At-Tayalisi tadi berkata suatu hari, Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman ibn Daud, subhanallah, Abdul Malik bin Hisham, Abul Walid At-Tayalisi, ma yuriduna bihadzal ahadits illa at-takatsura wal qalilu yujzi. Mereka rata-rata mencari hadis ini untuk membangga-banggakan siapa yang paling banyak hadisnya. Padahal wal qalilu yujzi, padahal sedikit saja sudah cukup. Liman ittaqallaha aw nahwa, bagi siapa yang bertakwa kepada Allah, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, atau perkataan seumpamanya. Summa qala, kemudian dia berkata, yajma'u ahaduhum al-musnad wa kadza liyuhawwila wujuhan nasi ilaihi wa nahwan min hadzal kalam. Mereka tujuannya hanya mengumpulkan musnad, yaitu hadis dari sahabat tertentu, ya, menuliskan hadis-hadis berdasarkan urutan nama sahabat, lalu dia mengumpulkan ini dan itu hadisnya sekian banyak untuk memalingkan orang kepada mereka, supaya menarik perhatian siapa yang paling banyak yang menjadi yang hadir di majelisnya. Wa nahwan min hadzal kalam, dan seumpama ini yang dicela oleh para ulama tersebut. Taib, qala akhbarana Abul Muzaffar Hannad ibn Ibrahim An-Nasafi, telah menceritakan kepada kami Abu Tahir Hannad ibn Ibrahim An-Nasafi, qala akhbarana Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Sulaiman Al-Hafiz bi Bukhara, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Sulaiman Al-Hafiz di Bukhara. Qala sami'tu Aba Salih, saya mendengar Abu Salih Khalab ibn Muhammad yaqul, berkata, sami'tu Abu Bakar ibn Abdullah ibn Ja'far yakni At-Tajir, saya mendengar Abu Bakar bin Abdullah bin Ja'far At-Tajir yaqul, berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul, saya mendengar Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wa su'ila an rajulin, ketika ditanya tentang seseorang yaktubul ahadits fa yukthir, yang menulis hadis-hadis dan banyak sekali, qala yanbaghi ay yukthiral amala bihi, seharusnya dia banyak mengamalkannya, ala qadri ziyadatihi bit talab, seiring dengan bertambahnya hadis yang didapatnya. Thumma qala, kemudian beliau berkata, subulul ilmi mithlu subulil mal, jalan-jalan ilmu itu adalah seperti jalan-jalannya harta. Innal mala iza izdadat zakatuhu, sesungguhnya harta itu bila bertambah, tambah pula nominal zakatnya. Ilmu juga bila bertambah, bertambah pula amalannya. Taib, qala akhbarana Muhammad bin Husain al-Fadl al-Qattan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Husain al-Fadl al-Qattan, qala anba'ana Da'laj ibn Ahmad, telah menceritakan kepada kami Da'laj ibn Ahmad al-Baghdadi, salah seorang murid Imam Ad-Darqutni, qala anba'ana Ahmad ibn Ali al-Abbar, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ali al-Abbar al-Baghdadi. Qala hadatsana Abu Ammar al-Husain ibn Huraits, telah menceritakan kepada kami Abu Ammar al-Husain ibn Huraits. Qala hadatsana Waqi' ibn al-Jarrah, telah menceritakan kepada kami Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi, taban muhaddis faqih, an Ibrahim ibn Ismail ibn Mujammi', dari Ibrahim ibn Ismail ibn Mujammi', qala, dia berkata, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi, kami dulu selalu
menguatkan hafalan dengan pengamalan. Menguatkan hafalan hadis dengan mengamalkan hadis. Karena siapa yang mengamalkan, insyaAllah hafal dia. Ya, kalau antum sekarang mengamalkan zikir pagi petang rutin, insyaAllah hafal hadisnya tentang itu. Yang mengamalkan salat 5 waktu, insyaAllah dihafalkan, dan seterusnya. Jadi kunna nasta'inu ala hifdzul hadisi bil amali bihi. Dulu kami belajar menguatkan hafalan kami terhadap hadis itu dengan mengamalkannya. Selesai bab makruh hukumnya atau tidak disukai mencari hadis untuk dibanggakan. Ini juga berlaku pada disiplin ilmu yang lain. Ya, kalau mencari ilmu hanya untuk sekedar dibangga-banggakan. Oleh sebab itu bab ini akan diiringi oleh beliau dengan bab man kariha ta'alluman nahwi lima yuksibu minal khuyala'i wazzahu. Bab tidak disukai mempelajari ilmu nahwu karena menghasilkan orang-orang yang sombong dan melampaui batas atau sombong dan bangga. Nah, ini kan banyak sekarang nih. Orang tak tentu baca kata kunyang bunyinya, terjemah aja bunyinya. Tak pandai mengi'rab katanya kan. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu kita dengar pula nanti bagaimana petuah-petuah ulama dalam masalah ini. Apakah belajar nahwu untuk menyalah-nyalahkan atau untuk menolak kebenaran? Karena memang orang yang kalau sudah belajar nahwu itu ya salah juga cerita saudara sunya cerita banyaklah salah. Iya. Telah terbukti tu. Banyak salah anak muda dirinya. Tu pun tak boleh sabuin. Dan pandainya buinnya. Nya kalau sana sabuin banyaklah salah pun tadi. Anak, saya pernah membaca kritik terhadap buku oleh seseorang yang menyalahkan salah seorang ulama besar. Setelah anak teliti, dia menyalahkan syekh di 2 masalah. Lalu diperbaikinya. Ternyata perbaikan yang dia lakukan itu 3 pula salah. Kok nambah-nambah salah jadinya. Jadi awak oleh kan kecil dia dapat ilmu tambahan. Sebab ulama godang ini dibantar. Kosan dibeki deh, sudah dibeki 3 salah. Ibarat hasil mula lecik tak diinginnya. Sudah beki bocor. Ya. Kalau ayu sudah itu sulasa hanya tak jadi ingin. Amu tu je beki lagi. Amu tu je beki. Allah musta'an. Ini kadang-kadang orang memang kalau sudah belajar nahwu ni akan ada nanti. Awalnya sibuk, ujungnya sombong menolak kebenaran. Allah musta'an. Gara-gara nahwu. Ya. Makanya terkenal dulu apa bahasa kecika awak dulu ya. Macam ni. Ndak banah apa saja lupa dah bahasa mah. Bahasa pondok dulu. Soalan insyaallah. Bismillah. Jadi kalau hanya ilmu apapun kalau hanya untuk dibanggakan, untuk menolak kebenaran, maka tidak direkomendasikan oleh para ulama, tapi adalah yang berbuah amal. Wallahu taala alam. Dan subhanallah kitab kecil ini banyak sekali faedahnya. Mudah-mudahan semakin mendorong kita untuk semakin banyak ilmu, semakin banyak mengamalkan. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.